Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majolan Sukadi di akun YouTube Kelas Sabtu. Ya, kanalnya Kelas Sabtu. Kanal ini saya gunakan sebagai tempat untuk berbagi cerita hal baik ataupun positif yang berkaitan hidup yang kiranya memang layak untuk kita ceritakan. Hari ini pada kesempatan yang memang terkadang untuk memulai ini membutuhkan semangat, membutuhkan energi. Karena YouTube ini saya gunakan sebagai mungkin kanal jujur untuk melatih, atau ya bukan hanya menggunakan untuk melatih, tetapi persiapan saya ketika saya berbicara pada momen yang lebih penting. Baik, cerita hari ini saya ingin mulai dengan sebuah cerita refleksi ketika kita menyiapkan awal tahun. Karena saya sebagai seorang yang bergerak di bidang pendidikan, awal tahun adalah ketika semester baru dimulai. Dan tahun ini challenge-nya agak berbeda karena memang tadi sebelum saya memulai berbicara di fase yang ini, saya berbicara latihan. Saya tidak ingin berbicara tentang keputusan yang tahun lalu saya ambil. Tetapi memang keputusan tahun lalu itu berdampak pada hari ini, jawabannya iya. Tetapi segala sesuatu yang sudah terjadi, sudah lewat, ya memang kita gunakan sebagai bahan refleksi. Jika itu berkaitan baik positif, kita akan bahagia, tapi kalau negatif ya biasanya ekspresinya sebaliknya. Baik teman-teman, pada poin hari ini judul yang ingin saya rangkai untuk dalam bahasan 10 menit ke depan adalah Dance in the Rain, atau bagaimana kita menari dalam hujan atau dalam tengah guyuran hujan ya dalam bahasa Indonesianya. Jika kata bajik ini dimulai dengan kata-kata bijak, ada kata-kata bijaknya tentunya ya. Di sini tadi saya membacanya, ini sangat populer di internet ya. Kalau media hari ini sumber ide kita bisa awal dari Google ataupun ChatGPT. Hari ini ChatGPT mengambil peran satu langkah sepertinya dibandingkan Google. Berkaitan cerita Dance in the Rain atau bagaimana kita menari ketika kita dalam punya masalah atau dalam hujan. Kata bijaknya adalah kita tidak harus menunggu badai itu berlalu, tetapi kita bisa bagaimana prosesnya menikmati sesuatu hal yang baik dalam kondisi yang penuh masalah. Teman-teman, tadi sebelum saya cerita ini dimulai, saya berbagi cerita. Apakah memang permasalahan di dunia ini ketika kita sudah habis ide, benarkah masalah itu tidak ada jalan keluarnya? Saya pikir tidak ya. Apa memang permasalahan di dunia ini yang tidak ada jalan keluarnya? Sehingga kita begitu tersudut atau terpojok karena memang tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan. Teman-teman, saya berbicara di sini, saya menganggap diri saya cukup layak untuk suara saya didengar, suara saya layak untuk menjadi bahan refleksi. Karena apa? Bekalnya seharusnya sudah terpenuhi, syarat awalnya sudah terpenuhi. Baik teman-teman, ketika pendidikan, banyak orang berbicara pendidikan adalah modal utama pendidikan. Ya, pendidikan itu sudah dirangkai, sudah saya ambil, sudah saya selesaikan. Tanggung jawab selanjutnya ketika proses belajarnya sudah selesai adalah proses pengabdian. Baik teman-teman, pembicaraan hari ini saya akan ambil sudut pandang dari sudut pandang Buddhisme tentang bagaimana kita mengatasi masalah. Kita menggunakan 4 pengetahuan luhur. Yang kedua, saya ingin berbicara berkaitan Tridharma pendidikan. Ini sebagai bagian internalisasi saya mengerti, saya memahami rumusan kata ini. Di awal tahun pendidikan ini, saya sebagai guru pengajar di sekolah menengah atas atau SMA dan sebuah kampus, saya ingin belajar mengerti kata-kata yang saya ucapkan. Baik, kata yang saya ucapkan pertama adalah berkaitan Tridharma pendidikan tinggi. Dalam Tridharma pendidikan tinggi diharapkan seseorang, saya bilang seseorang di sini ya, tidak mengatakan ini dosen ataupun mahasiswa. Semoga dia bisa menyelesaikan kewajiban belajarnya, tugas belajarnya. Belajar mengajar di kampus dia selesaikan.
Karena apa? Aktivitas ini juga penting. Aktivitas ini adalah bagaimana kita mendapatkan input dan output tentang pengetahuan yang baru. Berkaitan pengetahuan yang baru hari ini, memang ketika kita berbicara, karena hari ini ada semoga bukan hanya sekedar tagline ya, tetapi sebuah metode bagaimana kita pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam yang dicanangkan pemerintah itu saya anggap sangat baik. Tentu baik ya. Ini pasti udah melewati riset yang begitu banyak. Tetapi karena saya di sini berbicara sebagai pengajar, bukan hanya sebenarnya pembelajaran itu yang mendalam, tetapi bagaimana seorang murid ataupun dosen ataupun guru di sana bisa memahami mendalam berkaitan sesuatu. Belajar adalah metode, memahami itu seperti Rizal hasil. Teman-teman, jangan sampai kita yang belajar formal itu kita kalah oleh seseorang yang belajar otodidak. Seseorang yang belajar otodidak rasanya punya keantusiasan lebih, punya kegairahan lebih untuk mempelajari apa yang memang dia ingin tahu. Tetapi dalam pola pembelajaran formal, ya memang bukan saya ingin mengatakan dosen atau guru menyuapi murid ya, tetapi memang polanya tidak jauh dari itu gitu. Murid hanya diberikan informasi yang kiranya penting. Fungsi guru memberitahukan informasi. Tentu dalam pola pembelajaran mendalam ini masih kurang. Harus ada semangat internal yang membuat murid atau mahasiswa mencari tahu kegairahan atau pengetahuan baru yang pengen ia miliki. Baik teman-teman, itu di awal sebagai cerita panjangnya ya. Mungkin karena kalau cerita ini akan panjang, apalagi dengan perasaan emosional pribadi, ya akan panjang waktunya. Tapi saya ingin kaitkan dengan pengetahuan hari ini, Dance in the Rain. Tugas yang kedua adalah kita melakukan sebuah penelitian, kita melakukan riset, karena memang ini penting untuk kepentingan akademis juga. Poin yang ketiga, karena saya ingin mengkaitkan dengan agama, adalah kita bisa mengabdi untuk masyarakat. Kita punya bukan hanya peranan, kita punya bagian tanggung jawab membuat masyarakat ya lebih baik lagi atau lebih makmur lagi. Berkaitan hal ini semuanya teman-teman, jika kita berbicara masalah pribadi memang harus diselesaikan dulu, karena sebelum kita bisa mengabdi ke masyarakat, ya pribadinya harus selesai. Di awal sebelum saya berbicara ini sebenarnya berkaitan Dance in the Rain, saya ingin berbicara tentang semoga kita tuntas dengan diri kita. Jangan sampai kita berputar-putar dengan ketidaktuntasan kita hingga akhirnya kita tidak bisa mencapai manapun arah yang bisa kita harapkan atau kita inginkan teman-teman. Baik, berkaitan pembelajaran Buddhis tentang bagaimana menuntaskan diri kita sendiri, saya ingin mengambil tentang 4 kebenaran Arya. Teman-teman, seandainya memang kita di poin hari ini kita mengalami masalah, kita mengalami keluhan yang cukup berat, apakah memang hal yang kita jalani, tantangan yang sedang kita hadapi, hujan badai yang sedang melanda hari ini, apakah tidak akan berakhir gitu? Kita itu terpuruk dengan pola pemikiran internal kita sendiri. Semoga jawabannya tidak. Saya ingin berbagi solusi jika seandainya memang itu ada, dan bagaimana kita untuk mengembangkan diri kita menjadi ke arah lebih baik lagi. Dalam konsep sederhana pembelajaran Buddhis, karena saya memang mengajar di sekolah, semoga saya berbicara dengan pola yang murid bisa mengerti. Yang pertama, ketika kita memiliki tantangan, memiliki masalah, ya kita kenali apa yang kita sedang hadapi gitu. Apakah benar itu sebuah permasalahan yang memang kita benar-benar keluhkan? Ketika sudah tahu apa yang sedang kita keluhkan, kalau mau pakai metodologi ya kita harus tahu kenapa kita bermasalah dengan itu. Ketiga, karena ini berpotong cepat, yang ketiga kita pikirkan apakah permasalahan ini bisa berakhir. Ini hanya deal kita dengan internal kita. Jika jawabannya tidak,
tadi pagi saya berbicara, jika jawabannya tidak, mungkin kita gunakan jawaban Gus Dur. Kalau tidak, yang gak usah dipikirkan dah. Apa sih di dunia ini yang memang tidak bisa diakhiri gitu. Bahkan kehidupan yang kamu anggap sangat berharga ini pun akan berakhir gitu. Apalagi masalah yang ada di hidup sendiri itu hanya bagian kecil, kalau dalam musik bar kecil atau frasa kecil gitu. Pasti bisa dilewati. Kalau tidak bisa ya ditinggalkan saja. Bagian permasalahan yang paling susah dihadapi adalah ketika kita menjalani keputusan yang kita hadapi. Karena hari ini saya buka dengan keputusan yang saya sudah hadapi, ya memang keputusan ini jauh lebih susah. Ketika kita sudah deal dengan internal kita, berarti kita harus wajib deal dengan eksternal kita. Bagaimana kita berupaya untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi dan kita bisa menyelesaikannya. Poinnya tentunya memang setiap dari kita mencari kebahagiaan. Saya setuju. Karena di dalam kelas saya pun suka berbagi cerita kepada murid, entah ini ke poin keberapa saya berbagi cerita tentang bagaimana ya standar kita hidup manusia lah. Kita berharap kita memiliki kelebihan dalam harta, sehingga kita ya cukup berbahagia dalam menggunakannya. Yang kedua, semoga kita memiliki peranan-peranan tertentu atau jabatan, saya katakan di sana. Karena ini rupanya bagian penting ya ketika kita berbicara jabatan atau peranan di masyarakat. Tubuh kita punya natural, di setel saya katakan ya, dia itu tidak bisa diam. Dia itu harus bergerak, harus moving, harus ada sesuatu yang dikerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia berharap semoga tubuhnya selalu sehat, dia pandai menjaga kesehatannya. Ini juga penting ya teman-teman, ketika kehidupan semakin dewasa, rupanya poin bahasan yang sering dibahas ya ini gitu. Yang keempat adalah ini kehidupan manusia selalu berharap dengan ini. Semoga setelah kehidupan ini berakhir, kita lahir di tempat yang jauh lebih baik lagi. Kita menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Dengan kebaikan satu, kita menuju kebaikan yang selanjutnya. Teman-teman, kira-kira itu poin yang saya diskusikan dalam bahasan Dance in the Rain ini. Teman-teman, kita dalam kehidupan ini semoga kita bisa menikmati alunannya atau musiknya ya. Kita tidak hanya menunggu tentang bagaimana badai ini berlalu dan nanti kita baru happy. Mungkin kehidupan poinnya seperti itu. Baik teman-teman, daripada saya berbicara melantur yang arahnya ke arah personal, saya sudahi kelas Sabtu kita hari ini. Kira-kira poin itu yang bisa saya diskusikan. Semoga teman-teman bisa menjalani kehidupan dengan baik dan kita bisa menikmati alur perjalanan kita, sehingga kita dikenang sebagai seseorang yang positif, seseorang yang baik, seseorang yang memberikan dampak atau influence yang sangat berguna buat sekitar kita. Tridharma bisa kita laksanakan, kehidupan pribadi kita juga bisa kita tuntaskan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam.